bikin konten bisa keluar daerah, dibayarin, makan, tempat karir yang membawa makna itu orang yang menjalankan profesinya dengan tidak ada tekanan. Itu pelajaran terbesar yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Nah, dari pekerjaan saya sendiri untuk mencari kesenangan, bukan mencari tekanan. Halo semuanya, selamat datang di Balik Layar Podcast. Saya Jurika yang akan menjadi host pada kali ini dengan tema Pilihan Wanita Mengeksplorasi Karir Menjadi Bermakna. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kakak Nurul Hidayah. Jadi bagaimana kabarnya untuk hari ini, Kak? Kabarnya kayaknya bisa ya didengar dari suaranya sangat-sangat kurang baik. Oh, Karena lagi flu. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya kayak agak-agak gitu. tidak apa-apa ya, tapi semangatnya, energinya sudah terpancar sih, walau sedang sakit, tapi tidak Sangat berpengaruh. keringat. Oke, lanjut Kak. Jadi sekarang kesibukannya apa nih, Kak? Jadi kesibukannya sekarang tuh sibuk konten. Nah, saya kan bukan dibilang konten kreator, tapi ya bisa sih dibilang konten kreator dari satu perusahaan, terus offline store, terus saya juga analis media sosial di Hasanuddin Kontak, sama saya juga owner salah satu bisnis online itu Nebuket. Wah, keren sekali ya, Kak. Kakak dulu waktu kuliah jurusan apa? Alhamdulillahnya dua. Itu ya satu itu jurusan administrasi pembangunan negara di Politeknik Jalan Makassar. Kalau tahu Petara nih tahu? Tahu. Sudah pernah ke Setialan? Sudah pernah. Kapan tuh? Waktu kemarin. Terus UMI pasti tahu kan? Iya, Umi. Kampus hijau besar swasta itu. Wah, Saya di situ jurusan teknik informatika. Jadi kedua jurusan itu saya gunakan dan sekarang di karir saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. nah, keren sekali. Waktu dulu kakak semasa kuliah pernah ikut organisasi enggak? Benar. Pernah ya, Kak? Berapa Apa ya? Pertama Rohis, UKM Penalaran, UKM Wirausaha, UKM Olahraga, terus himpunan. Ah, Di luar itu ada administrasi ID, ada Speakable, itu yang kalau administrasi ID itu bergelut di bidang saya, maksudnya yang administrasi kan jurusan. Terus kalau Speakable itu di bidang bahasa Inggris. Terus ada juga dulu Edu Project Indonesia, itu di apa ya? Kalau misalnya mengajar pendidikan nggak sih? iya. Ya cocok. Berarti pendidikan sama sosial. Jadi dulu itu kalau Edu Project yang mengajar tapi secara online. Oh, Jadi gitu. 8. Oh, 8 dari 8 itu yang ada yang nasional yang tadi itu ya, Kak? Iya, ini 3 ya nasional. Dari ke-8 itu kan kakak aktif di sana. Terus bagaimana cara kakak mendapatkan soft skill-nya itu, Kak? Apakah kakak menggali sendiri potensinya atau ada memang kayak percikan dari organisasi itu yang memberikan Api dong. ya mantra-mantra supaya kakak bisa sekarang ini? Ini bisa ya menggolanya ya guys. Menggolanya sangat-sangat gitu. Oke, kalau soft skill saya kan sekarang saya bergelut di dunia editing video dan foto. Itu saya bukan gali sih, saya dapat kegemarannya pas akhir-akhir semester. Kayak seru nih bikin video. Kayak tahu ndak, pernah ndak lihat kayak konten-konten temannya lagi sempro atau hasil dibuatkan video singkat. Nah, mulai dari situ saya bikin. Jadi dari pertamanya itu kayak tertarik satu kelas saya bikinkan video begitu dari sempro, hasil, wisuda bareng-barengan sih. Tapi itu dua yang kayak ibu enaknya kalau dirasa punya manfaat, karena harus bilang bisa Kak jadi kenangan ini, makasih banyak, kayak enaknya kurasa begitu. Walaupun enggak dibayar tapi terima kasihan tulusnya itu loh bikin. Apresiasinya sangat mendalam. Apalagi ini kan teman-teman yang sama bikin 4 tahun. Nah, dari situ saya merasa kayak mau Kak gali deh lagi bagaimana nih kalau konten lebih baik. Nah, alhamdulillah sekarang saya mungkin belajarnya bisa dibilang otodidak.
dari TikTok, YouTube. Saya pelajari beberapa aplikasi, jadilah seperti sekarang. Sama dong kayak saya. Kamu juga. Kita se-circle. Oke, next. Oke. Apakah ada hal yang sangat berkesan selama kakak belajar otodidak itu, Kak? Ada. Apa itu? Satu hal yang paling berkesan itu saya pernah gara-gara bikin konten bisa keluar daerah. Dibayarin, makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Fasilitasi semua ya, Kak? Semuanya. Wow. Itu kayak, wih, enak sekali nih hidup saya, kayak dapat jalan-jalan tapi sambil dapat uang. Wow. Itu pertama kali saya pergi di Luwu Utara. Utara. Luwu Utara, sama yang paling jauh itu pernah Jakarta. Jakarta. Jakarta itu ada usahanya tante, Iya, iya. terus mau dibuatkan profil kantor, saya datang, dipanggil, pulang pergi. Enak sekali, intinya itu salah satu yang bikin kayak semangat untuk bergelut di dunia konten. Walaupun memang orang bilang kayak, apa judul kerjamu kau, video, tapi kamu nggak tahu kan apa hasil dari video aku. Tidak boleh diremehkan ya, Kak? Manis nggak Seperti sih? itu. Karena branding termasuk itu ya, Kak? Betul. sekali, ya. Mereka baru menyesal pas tahu branding itu sangat berpengaruh di dunia kedepannya. Sekarang, kenapa nggak dari dulu bikin ke branding, kayak bikin ke story, baru kok kasih jadi sorotan, itu branding loh. Iya. Bukan cuma postinganmu saja. Oke, wah keren sekali ya. Ini dari pengalamannya kakak yang banyaknya itu bidang yang digeluti aktif di situ. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat kreatif yang ada di sana. Asik. Oke, lanjut Kak. Saya mau tanyakan. Iya, apa Menurut tuh? kakak, apa sih arti karir yang membawa makna itu? Karir yang membawa makna. Kalau menurut perspektif saya sendiri ya, karir yang membawa makna itu orang yang menjalankan profesinya dengan tidak ada tekanan. Bukan maksudnya tidak ada tekanan pekerjaan ya. Dia mengerjakan posisinya itu karena hobinya yang dia kerja. Jadi dia cari uang untuk menjalankan hobinya sendiri. Misalnya saya hobinya nonton video dan lain sebagainya. Saya tuh enjoy di dunia itu karena saya merasa makna dari pekerjaan saya sendiri untuk mencari kesenangan, bukan mencari tekanan, seperti itu. Wah, keren. Jadi super sekali ya sobat-sobat kreatif. Jadi bukan Kok tekanan. jadi malu? Ingat ya, bukan tekanan. Jadi hanya untuk kesenangan supaya kita juga tidak stres ya, Kak. Bukan juga menjudge orang yang dikasih tekanan pekerjaan Iya, itu. betul-betul. Maksudnya perlu juga tekanan supaya ada target. Iya, betul. Tapi kan ada orang yang menjalankan tekanan itu dengan plan-plannya, tidak sembraut begitu. Itu maksud saya. Bagaimana kalau misalkan dari banyaknya pengalaman kakak ini ada tidak suatu masa yang kakak mendapatkan itu tidak sesuai dengan minatnya kakak? Ada. Ya. Dulu pernah saya ditaruh di bidang, maksudnya masa lalu ini kan, Iya, betul. pernah ditaruh di bidang apa ya? Bisa dibilang IT. IT. Walaupun memang saya anak teknik informatika, tapi kan saya tidak terlalu menggelut terkait website. Nah, di bidang itu saya disuruh membuat website. Sedangkan saya keluar dari kampus UMI, saya cepat-cepat untuk menyelesaikan website itu. Supaya saya tidak dapat website lagi. Pas masuk di situ disuruh bikin website. Jadi error dari codingan itu masuk jadi kepala saya errornya. Jadi bagaimana ini caranya supaya bisa cepat selesai? Jadi itu kayak salah satu yang agak miss lah untuk saya jalani waktu itu. Seperti itu. Tapi pelajaran berharga yang kakak dapatkan dari situ apa? Pelajaran berharganya saya ada teamwork. Jadi kayak ada tim kerjanya waktu itu. Jadi ada yang kerja ini, ada yang kerja storyboard, ada kerja flowchartnya. Mungkin Jun nggak tahu, tapi itu intinya kayak tahapan-tahapannya dalam membuat website. Iya, website. Ada yang ngodingnya. Tapi saya bagian ngoding waktu itu. Jadi saya angkat tangan, ya Allah. Gak bisa. Tapi selesai juga ya kan? Alhamdulillah pada selesai. akhirnya. Ya, itu. Walaupun berapa bulan itu ya, agak lama. Tapi sesuai lah. Sesuai dengan kepuasan dari yang ketuanya dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Oke, Kak. Saya mau tahu nih, Kak. Dan sobat-sobat kreatif juga pasti pada penasaran nih. Apa tuh? Apa sih yang menjadi
motivasi besarnya kakak? Motivasi. Iya. Oke, motivasi saya yang paling besar itu orang tua, pasti tahu lah. Orang tua yang selalu mau mendukung, bilang, Umi ini saya mau kerja di sini, boleh enggak? Yang kalau heaven aja, gas begitu. Kalau Abah, Umi ACC juga. Jadi kalau mereka berdua merestui, itu yang bikin motivasi besar. Sama rasa ingin tahunya saya, kalau bisa dibilang cukup tinggi. Jadi kalau saya misalnya ada ingin tahu sesuatu, saya pelajari itu. Walaupun begadang 1 hari saya pelajari. Kalau sampai saya tidak tahu, saya cari orang yang tahu supaya ajar saya. Ya, kakak tipe yang berambisi begitu ya kak? Enggak juga sih. Oh. Nah, nanti dikira Kak Bureng kan. Yang enggak aja. Circle sedikit sekali. Sedikitnya dikali banyak. Mungkin ada kak bisa di-sharing begitu yang paling berkesan untuk orang tua dari pengalaman kakak? Paling berkesan pada orang tua itu usahanya yang saya buatkan video. Oh, ada pernah bikin video ya kak? Ada. Untuk orang? Bisa dikasih lihat dulu. Nggak bisa di-spill. Spill dikit, Karena waktu Kak. itu saya masih belajar paling apa di ujung-ujungnya. Nah, dilihat perkembangannya tuh. Nggak ada mi kasihan. Video hasil belajarnya dulu. Nggak ada mi kasihan di HP ku. Oh, itu kalau boleh tahu tentang apa kak videonya? Dulu kan Umi jual kue. Oh, jual kue. Jadi Umi bilang, bagaimana di caranya supaya ndak orang-orang sini bisa aja beli. Maunya dia orang luar juga tahu. Dia bilang, Kak, saya pengen bikin Kang video foto. Saya edit, sudah dia posting itu terus. Banyak orang yang datang. Oh, bentuk branding lagi ya. Itu dulu. Sekarang beda mi lagi. Brandingnya sekarang mau mi kuasi buatkan dalam bentuk sosial media sama platform-platform lainnya. Karena dulu kan lewat status WA aja dia bikin. Iya, betul. Sekarang mau dibuatkan ke sosial medianya sendiri. Minta ki di depan mataku. Kamu brandnya orang mau kasih kenal. Anunya Umi tidak pernah kasih kenal. Tunggu ganti HP dulu. Itu gratis ya kak? Kalau orang tua pasti nih ya, nggak mungkin dikasih Ya harga. sempat ada kakak minta apalah begitu. Paling minta Kak, jajan time. Dari juga. Ya, itu wajar. Oh, enggak ada. Ada. Tapi dikasih makan ya kak? Pasti nih, bener. Oke, kalau abah sendiri nih kak ada tidak? Kalau Abah itu kan Abah ada tuh programnya Lorong Wisata Makassar. Nah, Abahku ketuanya waktu itu dimintakan buat video untuk Loronna juga. Banyak eventnya itu, lorong wisata. Iya, deh. Tapi banjir ki lorongku gara-gara itu. Karena naik di jalanan nah. Tapi berhasil ya kak bentuk ini. Alhamdulillah juara aja. Alhamdulillah. Bagaimana sih pentingnya mengenali tadi minat dan bakat supaya bisa memulai karir kita itu lebih terprogres gitu lah. Oke, kalau menurut saya sangat penting ya antara minat dan bakat karena orang yang misalnya boleh dibilang yang tidak berorganisasi tidak akan mendapatkan minat bakatnya di dalam akademik saja. Kalau saya sendiri kemarin kan mau berorganisasi karena mau cari apa minat dan bakatku, makanya saya ambil UKM seni. Nah, saya coba masuk di dalam, ternyata dari kayak audisi begitu, saya ada bakat dia di bidang kreatif. Jadi saya merasa minat dan bakat itu sangat penting untuk dicari dan dikembangkan. Jadi kak, bagaimana sih mengatasi rasa kurang percaya diri, ragu-ragu, atau bahkan sering muncul itu perasaan kayak takut untuk memulai kak? Bagaimana sih kalau dari pengalaman kakak? Kalau pengalamanku kayak bisa kita ambil contoh demam panggung di. Demam panggung ya itu kayak Pernah kak dulu waktu SMA dari mungkin SMA ini nggak terlalu mau kak publik, nggak mau kak terlalu keluarkan ki suaraku atau apa, kayak manusia biasa-biasa aja ke sekolah. Sekarang luar biasa. Nggak juga kak, nggak juga. Maksudku pas kuliah kayak merasa kak bilang, ih ternyata organisasi ini lebih bagus ki, kurasa upgrade diri daripada jadi kak orang yang biasa-biasa aja toh. Darinya itu semester 1 saya lihat ke orang bicara atau mengeluarkan pendapat kalau kuliah, ih kayak kerennya, kayak bilang ih masa begini kak diam-diam ji, muka juga berubah deh gitu. Udah lama
mulai mas speak up, mulai bicara. Pertama juga memang demam panggung yang kayak harus kau tulis dulu apa yang mau aku bilang. Nah, atau mau kau keluarkan pendapat tulis dulu supaya tidak salah. Lama kelamaan Dami jadi kayak awalnya memang kita rasa tidak bisa, tapi kalau memang ada dalam diri kita bilang harus kau juga berubah. Kalau bilang itu saya tidak bisa, jam deh nanti udah bakalan berubah. Itu harus memang dalam diri yang mendorong untuk percaya diri, berani mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Oke, next pertanyaan selanjutnya, Kak. Saya penasaran nih, dari pengalamannya Kakak kan banyak begitu ya yang bisa menjadi pelajaran untuk sobat-sobat kreatif di luar sana. Apa sih pelajaran terbesar yang bisa Kakak sharing ke teman-teman sobat kreatif di sana? Oke, pelajaran terbesar yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman itu belajarlah mengelola waktu. Ya. Karena mengelola waktu sangat sulit. Apalagi di umur-umur kayak gini, jam overthinking harus dipisahkan, jam kerja harus dipisahkan, jam untuk merangkai atau merangkum itu harus dipisahkan, jam kerja itu, jam have fun juga atau hangout itu harus dipisahkan. Jadi untuk memanajemen waktu harus dipelajari dengan baik-baik. Sama problem solving itu yang harus kita tahu bagaimana mengambil keputusan di dalam masalah-masalah yang banyak bab satu. Harus kita memang pelajari itu apa problem solving. Sama teamwork, kayak kerja tim. Ya, betul. Kalau kerja tim kan dunia profesional itu kerja sesuai apa job deskmu, jangan kerja apa job desknya orang lain. Misalnya kamu dikasihkan kerjaan, saya bagi tips ya, kalau nanti teman-teman nanti mau di dunia pekerjaan, kalau dikasihkan pekerjaan di luar job deskmu, silakan tolak karena kamu punya hak untuk menolaknya. Apa sih tantangan terbesar saat ini untuk menjadi seorang wanita karir? Wanita di dapur, Ji. Walaupun ada nanti suamiku, saya tidak mau kalau dilarang ke kerja.